Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 6021 Memanggil Burung Gagak. Putra Suci Zhou-Han, tolong ampuni nyawa kami. Putra Suci Zhou-Han, kami tidak berani lagi, tidak akan pernah berani lagi. Tiga pendekar bertopeng emas berlutut di depan Zhou-Han, menangis dan memohon belas kasihan dengan panik. Hahaha, Zhou-Han berdiri di puncak menara bulan dan tertawa terbahak-bahak, apakah kalian masih berani menjadi musuh para pendekar wilayah utara di masa depan? Tidak berani. Ketiga pendekar bertopeng emas itu berkata dengan tergesa-gesa, aku tidak akan pernah berani menjadi musuh para pendekar wilayah utara lagi. Ketika aku mendengar nama para pendekar wilayah utara di masa depan, kami semua akan menjauh. Kalian bijak, beri aku 100 tepuk tangan, dan aku akan mengampuni nyawa kalian. Zhou-Han berkata dengan penuh kemenangan. Ya, terima kasih, Putra Zhou-Han, atas belas kasihanmu. Aku akan menuruti perintahmu. Ketiga orang bertopeng emas itu buru-buru berlutut di depan Zhou-Han, terus-menerus bersujud. Satu persatu, kepala mereka tertunduk ke tanah, tidak hanya mengguncang puncak Yuedinglou, tetapi juga mengguncang hati semua prajurit di wilayah timur. Ini tidak mungkin. Bagaimana kalian bertiga bisa berlutut di hadapan para prajurit wilayah utara? Berdirilah untukku. Para prajurit wilayah timur sama sekali tidak dapat menerima pemandangan ini, dan meraung marah. Kupikir mereka bertiga adalah pahlawan, tetapi ternyata mereka bertiga pengecut. Seorang pria sejati lahir di antara langit dan bumi, ia berlutut, menjilat, berlutut dan berlutut kepada orang tuanya, bagaimana mungkin ia berlutut di kaki orang lain dan memohon belas kasihan? Pengecut, sampah, sungguh memalukan bagi para prajurit wilayah timur. Satu persatu, para prajurit dari wilayah timur meraung marah. Tiba-tiba, para prajurit wilayah timur di sekitar puncak bulan mengumpat. Dan di antara mereka, ada juga tawa liar para prajurit wilayah utara. Hahaha, ini adalah akhir dari menjadi musuh wilayah utaraku. Para prajurit dari timur hanya pantas berlutut di kaki para prajuritku dari utara dan memohon ampun. Kurasa di masa depan masih akan ada prajurit dari wilayah timur yang berani berteriak di depan prajuritku dari wilayah utara. Teriakan penuh semangat para prajurit dari wilayah utara itu membuat banyak prajurit dari wilayah timur berwajah merah, ingin segera menyerbu dan mencabik-cabik mereka. Di istana, di aula emas. Kaisar Chu duduk di kursi naga, dengan cermin giok tergantung di depannya, di mana terdapat gambar tiga prajurit emas yang memohon ampun. Kaisar Chu mendengus dingin, dan sepasang cahaya ilahi yang melesat keluar dari kehampaan mencerminkan ekspresi Kaisar Chu yang sangat acuh tak acuh. Jelas sekali, dia marah karenanya. Yang mulia, ketiga orang itu jelas bukan Lin Bai, Yi Song, dan Chen Yule. Dalam kegelapan, sebuah suara suram segera terdengar. Suara lain segera menyusul, bahkan jika bukan Lin Bai, Yi Song, dan Chen Yule, para pendekar di seluruh wilayah timur telah menganggap ketiga orang ini sebagai Lin Bai dan yang lainnya. Dalam kegelapan, terjadi keributan, inilah kelemahan memakai topeng. Tidak ada yang tahu identitas mereka, dan topeng mereka dibuat sesuka hati. Siapa yang bisa membuat topeng dan berpura-pura menjadi mereka? Yang mulia, masalah ini secara bertahap menjadi serius, dan bahkan akan memengaruhi situasi di perbatasan. Haruskah kita ikut campur? Dalam kegelapan, ada 5 atau 6 suara. Rupanya, di istana emas Kaisar Chu, tampaknya hanya Kaisar Chu yang duduk di tempat terang, tetapi dalam kegelapan di sekitarnya, ada banyak orang kuat yang bersembunyi. Di antara mereka adalah Pangeran Hong, yang telah lama meninggal. Wajah Kaisar Chu muram, dan dia mengepalkan tinjunya dalam hati. Pada akhirnya, ini hanyalah persaingan antar junior. Jika kita membantu, kita tidak hanya tidak akan mampu menekan perkembangan situasi, tetapi malah akan memperburuk keadaan. Cara terbaik sekarang adalah seseorang langsung mengalahkan Zhou-Han. Di mana Lin Bai? Di mana Chen Yule? Di mana Yi Song? Apa yang dilakukan ketiga bajingan ini? Belum. Kapan kalian akan menunggu? Kaisar Chu berkata dengan muram, jika bajingan Cao Yusi itu berani menyakiti Lin Bai, aku juga akan mengurusnya. Dalam kegelapan, Pangeran Hong diam-diam mengerang dalam hatinya, ini jelas bukan rencana Cao Yusi. Mungkin masih dalam rencana Cao Yusi, tetapi Cao Yusi belum membuat pengaturan lanjutan apapun. Kaisar Chu melambaikan tangannya, dan Lin Bai dan yang lainnya muncul di cermin giok. Aku melihat Lin Bai, Chen Yule, Yi Song, Meng Qinxian, Yi Heze, dan puluhan putra dan putri suci berdiri berdampingan di teras restoran di depan gedung Yueding, memandang ke arah gedung Yueding. Lin Bai, Chen Yule, dan Yi Song semuanya tampak sangat jelek. Sialan,
Para pendekar dari wilayah utara ini benar-benar tidak tahu malu. Meng Qinxian meraung marah, menggertakkan giginya. Lin Bai menatap dingin ke puncak menara bulan, dan niat membunuh yang kuat perlahan muncul di matanya. Saat berikutnya, tanpa berkata apa-apa lagi, Lin Bai berbalik dan berjalan masuk ke ruangan. Saudara Lin, kau mau pergi kemana? Meng Qinxian memperhatikan Lin Bai berbalik dan pergi, dan buru-buru memanggil. Li Xuanqiu, Monan, Yi Heze, Nisang dan yang lainnya juga menoleh ke arah Lin Bai. Aku melihat Lin Bai tidak menanggapi mereka, tetapi berjalan masuk ke ruangan, dan sebuah topeng emas berukir indah muncul di telapak tangannya. Dan pola ukiran pada topeng ini persis seperti Qiang Wei. Lin Bai mengenakan topeng saat dia berjalan masuk ke ruangan. Saat dia melangkah masuk ke ruangan, topeng itu sudah ada di wajahnya, tubuhnya yang berbalut pakaian putih berubah menjadi jubah hitam, rambut panjangnya menari-nari tertiup angin, dan napas tajam terpancar darinya. Menyebar dari tubuhnya. Swiss, sosok Lin Bai melesat dan menghilang ke dalam ruangan. Semuanya, maafkan aku. Yi Song melihat Lin Bai menghilang dengan topeng emas, dan segera tersenyum dan berkata kepada para santo dan orang suci di sekitarnya. Saat berikutnya, seperti Lin Bai, Yi Song berjalan masuk ke ruangan dan mengeluarkan topeng emas dari tas penyimpanannya. Dan pada topeng ini, pola bunga dafodil tergambar dengan jelas. Yi Song mengenakan topeng dan menghilang ke dalam ruangan. Semuanya makan dan minum dengan baik. Chen akan membayar semua pengeluaran malam ini. Chen Yule menyapa terlebih dahulu, lalu berjalan masuk ke ruangan. Semua orang memperhatikan bahwa topeng emas juga muncul di tangan Chen Yule. Dan motif pada topeng emas ini adalah mawar. Baru setelah Chen Yule menghilang ke dalam ruangan mengenakan topeng dan berganti pakaian menjadi jubah hitam, para santo dan orang suci di teras tersenyum. Benar-benar mereka. Yi Heze terkekeh pelan, tetapi hatinya tidak terlalu terkejut. Bahkan, bukan hanya Yi Heze yang tidak terkejut, tetapi para santo dan orang suci lainnya juga memiliki ekspresi yang lebih tenang. Karena ketika mereka mengetahui bahwa di antara tiga pendekar yang mengenakan topeng emas, dua di antaranya menggunakan ilmu pedang dan satu menggunakan metode saluran sihir, mereka menduga Chen Yule, Lin Bai, dan Yi Song. Dalam hal ilmu pedang, adakah orang di ibu kota kekaisaran yang akan menjadi lawan Chen Yule dan Lin Bai? Dalam hal metode jalur ilahi, Sekte Tianxian menempati peringkat pertama di seluruh wilayah negara Chu. Sialan, mata Meng Qinxian berkedut, wajahnya penuh amarah. Ketiga orang ini menyelinap pergi untuk bermain lagi, dan mereka tidak memanggilku. Aku tidak ikut serta dalam acara sesenang itu. Meng Qinxian tidak bisa menerimanya. Tidak, ketika kakak Lin, kakak Chen, dan kakak Yi kembali, aku juga akan meminta topeng emas untuk mereka mainkan. Meng Qinxian diam-diam memutuskan untuk meminta topeng emas kepada Lin Bai. Yi Heze juga bersemangat, dia bertanya sambil tersenyum, kakak Meng. Jika kakak Lin memberimu topeng emas, bunga apa yang akan kau ukir di topeng itu? Meng Qinxian mengerutkan kening dan tidak memikirkannya untuk sementara waktu. Bab 6022 Kemampuan Burung Gagak. Seorang cendekiawan bisa dibunuh tetapi tidak bisa dipermalukan. Kalian bertiga benar-benar telah mencoreng nama baik para pendekar di wilayah timur. Kalian bertiga berdiri, bagaimana bisa kalian berlutut dan memohon belas kasihan dari para pendekar wilayah utara, melemparkan kepala dan darah kalian? Para pendekar di sekitar puncak bulan, ketika mereka melihat ketiga pendekar bertopeng emas berlutut di tanah dan memohon belas kasihan, mereka semua meraung marah. Tetapi raungan mereka tidak dapat menghentikan ketiga pendekar emas itu untuk bersujud. Ketiga pendekar emas itu tinggal di puncak bulan dan bersujud kepada Zhou Han 100 kali. Hahaha, Zhou Han mendongak ke langit dan tertawa, karena kalian telah bersujud 100 kali, kalian dianggap sudah akrab. Hari ini, Putra Suci Jepang akan berbelas kasihan, dan aku tidak akan membiarkan kalian terlalu khawatir. Tetapi kalian harus ingat bahwa jika kalian berani menyinggung para pendekar wilayah utaraku lagi, aku, Zhou Han, tidak akan pernah mengecewakanku. Pergi. Ketiga pendekar emas itu menangis bahagia, dan berterima kasih berulang kali, terima kasih atas rahmat Putra Suci Zhou Han, terima kasih atas rahmat Putra Suci Zhou Han karena tidak membunuh. Putra Resi Zhou Han, Wen Tao, adalah salah satu pendekar terbaik di dunia. Aku tidak sebaik kalian sebagai pendekar di wilayah timur. Setelah aku pergi hari ini, jika aku melihat pendekar dari wilayah utara di masa depan, aku akan berlutut dan memohon belas kasihan seperti hari ini, dan aku akan mundur. Ketiga pendekar emas itu berkata berulang kali. Kata-kata ini membuat para pendekar wilayah timur di bawah menara Yueding marah, ingin mencabik-cabik ketiga orang ini.
Zhou Han berdiri dengan bangga di lantai atas menara, memandang wajah-wajah marah dan memerah para pendekar wilayah timur di bawah, senyum di wajahnya semakin intens. Inilah efek yang ingin dia capai. Dia tidak hanya ingin mengambil kesempatan ini untuk membuat rencana wilayah utara berjalan lancar, tetapi juga ingin mempermalukan dan merendahkan martabat para pendekar di wilayah timur. Namun, ketika Seng Zhou Han dipenuhi ambisi, tiba-tiba terdengar suara tepuk tangan dari kejauhan. Kerak, kerak, kerak. Suaranya tidak keras, tetapi menggema di seluruh dunia. Siapa yang bertepuk tangan? Siapa yang bertepuk tangan saat ini? Semua orang mendengar tepuk tangan tiba-tiba itu dan melihat sekeliling. Di langit di atas gedung Yueding, awan-awan menghilang, memperlihatkan sosok tiga pendekar. Zhou Han dan para pendekar di depan dan di belakang gedung Yueding semuanya menatap dengan saksama dan ketika mereka melihat sosok ketiga prajurit itu, mereka terkejut. Karena riasan ketiga prajurit ini persis sama dengan para prajurit emas. Tapi satu-satunya perbedaan adalah, topeng di wajah mereka lebih halus dan megah. Aku melihat ketiga orang ini berdiri dengan bangga di depan bulan yang terang, berdiri di puncak langit. Ketiganya mengenakan jubah hitam longgar untuk menutupi tubuh mereka, dan topeng emas untuk menutupi wajah mereka. Rambut panjang di punggung mereka bertiga berkibar tertiup angin, dan aura pembunuh memenuhi udara. Patut disebutkan bahwa, topeng emas di wajah mereka sangat indah dan menawan, sama sekali berbeda dari topeng emas yang kasar dan kikuk sebelumnya. Meskipun topengnya telah menjadi indah dan menawan, rasa aneh dan distorsi pada topeng emas tersebut tidak berkurang sedikit pun. Pada topeng emas yang kuno dan kejam itu, terdapat keagungan dan ketidakpedulian yang luar biasa, mengamati segala sesuatu di dunia seperti peri. Pada topeng yang begitu agung dan sakral, terdapat ukiran pola bunga yang sama sekali tidak cocok. Topeng ini memiliki banyak distorsi, misteri, dan rasa aneh. Ini. Ada tiga prajurit bertopeng emas lagi. Bagaimana ini bisa terjadi? Kemunculan tiba-tiba tiga orang itu mengejutkan para prajurit di sekitar gedung Yueding. Apa yang terjadi di sini? Tetua botak klan Nanshan bertanya dingin, aku tidak mengatur mereka. Wajah Taois Xiaoqian muram, sepertinya prajurit emas yang sebenarnya ada di sini. Hehe. Mungkin mereka sudah datang sejak lama, tetapi mereka hanya tidak ingin bertindak. Hanya saja Zhou Han telah mempermalukan para prajurit wilayah timur dengan segala cara, memaksa mereka untuk bertindak. Kemunculan tiba-tiba ketiga prajurit emas ini membuat Taois Xiaoqian langsung menduga bahwa mereka mungkin telah berada di sekitar Yueding Lou selama ini. Hanya saja tidak bertindak. Seberapa yakin Anda tentang Zhou Han? Taois Xiaoqian tiba-tiba bertanya. Tetua botak itu sedikit bingung, dan setelah berpikir sejenak, dia berkata, Zhou Han adalah talenta yang telah dikembangkan dengan susah payah oleh klan Nanshan kami selama bertahun-tahun. Bahkan di Tanah Utara, dia bisa menduduki peringkat pertama. Taois Xiaoqian berkata dingin, kalau begitu, kuharap Zhou Han benar-benar memiliki kekuatan seperti itu, jika tidak, aku khawatir akan sulit baginya untuk melarikan diri hari ini. Istana Emas. Di Istana Emas yang kosong dan sunyi, Kaisar Chu masih duduk di kursi naga di bawah pancaran cahaya ilahi, wajahnya muram dan berkaca-kaca, dan matanya dipenuhi niat membunuh. Lin Bai dan yang lainnya telah bergerak. Dalam kegelapan, seseorang berkata dengan dingin. Otot-otot di sudut mata Kaisar Chu berkedut, lebih baik mereka cantik. Jika mereka mempermalukan wilayah timur, Kaisar ini tetap akan menghukum mereka. Kemunculan tiba-tiba tiga prajurit dengan topeng emas yang indah dan halus membuat semua orang tercengang. Ketiga prajurit emas yang berlutut dan memohon belas kasihan juga tercengang saat itu, menatap mereka dengan tidak percaya. Wajah Zhou Han menjadi gelap, dan niat membunuh yang kuat muncul di matanya. Papa, di antara ketiga prajurit yang mengenakan topeng emas yang indah, prajurit dengan topeng mawar terus bertepuk tangan. Ini benar-benar pertunjukan yang luar biasa. Prajurit bertopeng emas mawar berkata dengan setuju sambil bertepuk tangan. Ya, ini benar-benar menarik. Prajurit yang mengenakan topeng mawar juga setuju dengan dingin. Apakah menarik bagi kalian para prajurit wilayah utara untuk mengarahkan dan berakting sendiri? Prajurit yang mengenakan topeng bunga bakung emas berkata kepada Zhou Han dengan sinis. Begitu ucapan ini keluar, itu segera membangkitkan kecurigaan para prajurit di seluruh wilayah timur. Apa maksudnya? Tiga pendekar emas yang baru saja dikalahkan Zhou Han, apakah mereka berpura-pura menjadi pendekar dari wilayah utara? Mungkin saja, sangat mungkin. Biar kukatakan saja, bagaimana mungkin pendekar emas yang lahir hari itu begitu mudah dikalahkan oleh pendekar-pendekar dari utara?
Ternyata mereka adalah pendekar dari wilayah utara yang berpura-pura menjadi salah satu dari mereka. Cara pendekar dari wilayah utara benar-benar ceroboh dan kotor. Apakah semua pendekar di wilayah utara seperti badut? Para pendekar dari wilayah timur segera berteriak kepada para pendekar dari wilayah utara. Para pendekar dari wilayah utara yang tadi berteriak-teriak juga memerah saat itu, tidak dapat mengucapkan kalimat lengkap. Zhou Han menatap ketiga orang di depannya dengan ekspresi muram. Sebelum dia bisa berbicara, ketiga pendekar emas yang baru saja dikalahkannya meraung tidak sabar. Siapa kalian bertiga, mengapa kalian berpura-pura menjadi kami? Pendekar yang mengenakan topeng emas mawar meraung tajam. Kita sudah dikalahkan oleh para pendekar wilayah utara, dan kita yakin bahwa kita telah kalah. Jangan malu dengan tindakan kalian. Pendekar bertopeng emas mawar itu juga meraung. Para pendekar wilayah timur kita tidak sehebat yang lain, kita akui itu, kalian akan menyerang para pendekar wilayah utara nanti. Pendekar bertopeng emas bunga bakung itu berkata dingin. Sikap ketiga orang ini tampaknya telah diredam oleh Zhou Han dan mereka telah menjadi antek Zhou Han. Mereka telah sepenuhnya mengalihkan senjata mereka dan berbicara atas nama para pejuang di wilayah utara. Begitu kata-kata mereka terucap, prajurit emas yang mengenakan topeng emas indah dan berhiaskan sulaman motif bunga dafodil melangkah maju. Aku ingin menghancurkan mereka menjadi abu, kalian berdua jangan hentikan aku. Prajurit yang mengenakan topeng mawar dan prajurit bertopeng mawar berdiri acuh tak acuh, tanpa bergerak sedikit pun, seolah berkata. Apakah kalian pikir kami menghentikan kalian? Bab 6023. Aku akan menghancurkan mereka hingga menjadi abu, jadi jangan hentikan aku. Prajurit bertopeng bunga dafodil melangkah maju, seluruh tubuhnya menjulang dengan kesombongan. Ketiga prajurit bertopeng emas meraung, berani-beraninya kau datang mencari kematian. Aku akan memenuhi keinginanmu. Ketiga prajurit bertopeng emas itu percaya bahwa masalah ini di luar kendali, dan mereka hanya ingin segera membuka jalan bagi San Zhou Han. Mereka tidak terlalu peduli, dua di antara mereka menggunakan ilmu pedang, dan satu di antara mereka menggunakan penyaluran kekuatan ilahi untuk membunuh prajurit bertopeng bunga dafodil emas. Ilmu pedangmu, kekuatan supranaturalmu, sungguh canggung. Prajurit bertopeng bunga dafodil emas mendengus dingin, dan segera menghentakkan kakinya ke dalam kehampaan. Biarkan kalian melihat apa itu kekuatan supranatural. Apa itu Taoisme? Dia menghentakkan kakinya ke dalam kehampaan, dan ruang di sekitarnya bergetar hebat seperti tahu. Sesaat kemudian, dia menyatukan kedua telapak tangannya di depan dadanya, dan sepasang mata acuh tak acuh di bawah topeng emas itu memancarkan cahaya tajam yang kuat. Lei Fa, petir ilahi awan ungu. Menggelegar, begitu suaranya terdengar, langit dan bumi bergetar, dan awan petir berkumpul di atas menara Yunding, dan petir ungu berkobar di dalamnya. Kekuatan petir yang tak tertandingi, seperti kekuatan langit, menekan seluruh ibu kota kekaisaran, membuat hati semua orang bergetar. Raifa. Lei Fa dari Sekte Abadi Surgawi. Petir ilahi awan ungu dalam metode petir Sekte Abadi Surgawi. Prajurit yang mengenakan topeng emas Narkisus ini sebenarnya adalah murid Sekte Abadi Surgawi. Pada saat Zixiao Shenlei terkondensasi, para prajurit di sekitar Yue Dinglou semuanya berseru. Dan monster-monster tua lainnya yang bersembunyi di kegelapan, setelah melihat pemandangan ini, telah memastikan identitas prajurit yang mengenakan topeng emas Narsisus. Itu Yi Song. Metode petir Tianxianzong hanya dapat dikultivasi oleh murid inti. Dan di antara generasi muda Xianzong saat ini, hanya santo kontemporer, Yi Song, yang dapat menggunakan metode petir dengan mudah. Orang ini adalah Yi Song, tidak diragukan lagi. Meskipun monster-monster tua ini tidak muncul di depan atap bulan, mereka semua diam-diam menyaksikan pertempuran. Di antara mereka, beberapa leluhur dan tetua Tianxianzong termasuk di dalamnya. Saat para leluhur dan tetua Tianxianzong melihat Lei Fa, mereka segera memastikan identitas pendekar, topeng emas Narsisus, ini dalam hati mereka. Itu Yi Song. Sialan, itu Yi Song, putra suci Sekte Abadi Surgawi kita. Yi Song, tebas mereka sampai mati. Bakar mereka sampai mati. Beberapa leluhur dan tetua Tianxianzong sangat marah, meraung histeris dalam hati mereka, dan meminta Yi Song untuk membunuh para prajurit utara ini dengan petir. Istana Emas. Kaisar Chu melihatnya, matanya berbinar, Yi Song marah, dan dia langsung menggunakan teknik petir begitu dia muncul. Orang yang berada di kegelapan berkata dingin, metode petir Tianxianzong dapat dianggap sebagai kekuatan sihir terkuat di wilayah negara Chu saat ini. Orang lain berkata, omong kosong, bagaimanapun juga,
Ini adalah metode yang diwarisi dari Taoisme Xiantian. Kaisar Chu tidak bisa menahan tawa, kalian semua perhatikan, Lei Fa sangat kuat, jangan biarkan Lei Fa Yi Song menghancurkan istana. Kaisar Chu sudah tahu betapa menakutkannya Lei Fa, jadi dia secara khusus memerintahkan sebelumnya agar istana membuka lingkaran pertahanan untuk menghalangi kekuatan Lei Fa. Bahkan, Kaisar Chu sendiri tidak menyangka, Yi Song akan begitu marah. Begitu dia muncul, dia menampilkan aksi yang telah lama terkenal di Tianxianzong. Gemuruh. Guntur ungu mengembun di langit, dan prajurit bertopeng bunga bakung emas berdiri dengan gagah di awan. Guntur dan awan di atas langit tampak telah berubah menjadi jubah, yang tersampir di punggung prajurit bertopeng bunga bakung emas itu. Matilah aku. Prajurit itu berdiri dengan bangga di antara sambaran petir, dan dengan lambaian tangannya, ribuan sambaran petir turun dari langit, menyerang ketiga prajurit emas itu. Dalam sekejap, guntur ungu menerobos awan, dan cahaya ungu yang sangat indah dan menyilaukan menyinari ibu kota kekaisaran. Kekuatan penghancur dunia yang terkandung dalam guntur itu seperti kekuatan langit, membuat semua prajurit di ibu kota kekaisaran gemetar. Sebelum guntur ungu itu mengenai mereka bertiga, tekanan yang tebal dan kuat menyebabkan mereka muntah darah. Aku tidak tahan lagi. Ketiganya bertukar pendapat, mari kita tunjukkan kemampuan sejati kita. Ketiganya langsung mengambil keputusan, alih-alih terus berpura-pura, mereka menggunakan metode saluran ilahi wilayah utara satu demi satu untuk menghadapi musuh. Itu metode jalur ilahi wilayah utara. Ketiga prajurit bertopeng emas itu benar-benar menunjukkan metode saluran ilahi wilayah utara. Benar sekali, para prajurit dari wilayah utara mengirim seseorang untuk berpura-pura. Metode para prajurit utara benar-benar kotor. Barusan, para pejuang dari wilayah timur tidak percaya bahwa ketiga prajurit emas itu hanyalah pura-pura yang dibuat oleh para pejuang dari wilayah utara. Namun kini, di bawah paksaan mengerikan dari Lei Fa, ketiganya tidak punya pilihan selain menggunakan Lei Fa untuk melawan mereka. Identitas mereka sudah jelas. Ketiganya menggunakan metode saluran Dewa Wilayah Utara untuk melawan petir Yi Song dengan segenap kekuatan mereka. Berani-beraninya kau mempermalukan diri sendiri di wilayah timur. Prajurit yang mengenakan topeng emas bunga bakung itu jelas sangat marah. Dengan raungan, petir ungu turun dari langit seperti pedang tajam menembus pertahanan ketiga orang itu, menghantam mereka hingga tubuh mereka hancur berkeping-keping, dan jiwa mereka tercerai-berai di tempat. Setelah Zixiao Shenlei menghajar ketiganya hingga tak sadarkan diri, kekuatan yang tak terbatas dan mengerikan menyebar ke sekitarnya. Dalam sekejap, blok dan istana di depan Yue Dinglou langsung hancur oleh petir, dan banyak prajurit melarikan diri dengan panik. Tetapi para prajurit itu tidak menyalahkan Yi Song. Sebaliknya, mereka sangat senang karena Yi Song membunuh ketiga prajurit wilayah utara yang berpura-pura menjadi prajurit emas, dan berteriak. Pembunuhan yang bagus. Pembunuhan yang bagus. Bakar mereka sampai mati. Para prajurit wilayah timur menjadi bersemangat. Dan beberapa badai petir tanpa terkendali menyerang area istana di balik atap bulan. Saat petir ilahi Zixiao jatuh, ia menghantam lapisan penghalang transparan di area istana, lalu menghilang tanpa jejak. Jelas, Kaisar Chu memiliki firasat bahwa mantra petir Yi Song akan berdampak luas, jadi dia membuka lingkaran pertahanan istana terlebih dahulu untuk memblokir mantra petir. Tiga prajurit wilayah utara yang berpura-pura menjadi prajurit emas hampir tidak memiliki perlawanan di bawah petir ilahi Zixiao, dan mereka berubah menjadi abu terbang dalam sekejap, dan jiwa mereka terbang dan menghilang di antara langit dan bumi. Setelah membunuh ketiga orang itu, petir terus berlanjut, mata Yi Song menjadi dingin, dan sebuah petir melesat ke arah Zhou Han. Dan sekarang Zhou Han, yang berdiri di puncak menara bulan, terstunet oleh Lei Fa. Melihat petir langit ungu ini, dia terhipnotis untuk sementara waktu. Tetapi pada saat kritis ini, cahaya pedang menebas, menghancurkan petir ungu yang membunuh Zhou Han. Kau telah membunuh 3 orang, itu sudah cukup. Prajurit emas bertopeng mawar itu menebas petir ungu dan berjalan maju perlahan, berikan kepalanya padaku. Jika aku tidak membunuhnya sendiri, aku tidak akan bisa menghilangkan kebencianku. Yi Song berteriak dingin. Aku mengundangmu untuk minum, kata Chen Yule. Meskipun Yi Song enggan, namun ia merasakan niat pedang dan sikap tegas Chen Yule. Dia tidak punya pilihan selain setuju, baiklah, 100 guci anggur darah naga. Setuju. Chen Yule berjalan selangkah demi selangkah di kehampaan, mendarat di puncak menara bulan, dan berdiri di depan Zhou Han. Dan Lin Bai, sejak muncul di atas menara Yueding, tidak pernah berbicara atau bergerak. Hanya saja sepasang mata dingin dan kejam di lubang mata topeng emas mawar itu membuat semua orang gentar. Bab 6024
Ketika petir ilahi awan ungu melintasi langit dan bumi, langit di atas seluruh ibu kota kekaisaran diwarnai ungu. Sebuah petir dahsyat dan mengerikan turun dari langit, dengan kekuatan yang tak tertandingi, seketika menjatuhkan 3 pendekar wilayah utara yang berpura-pura menjadi pendekar emas. Setelah ketiga orang itu mati, Yi Song bernegosiasi dengan Chen Yule, dan memberikan Zhou Han kepada Chen Yule dengan harga 100 guci anggur darah naga. Sosok Chen Yule melayang dan mendarat di puncak menara bulan, berdiri berhadapan dengan Zhou Han. Bulan purnama yang terang bersinar di langit, dan bulan purnama yang besar memancarkan cahaya seputih giok. Di depan bulan purnama yang terang, di atap menara bulan, cahaya bulan mempesona, dan angin menerbangkan rambut dan pakaian Chen Yule. Ia memiliki punggung yang tinggi dan tegak, dan seluruh sosoknya seperti pedang tajam yang terhunus dari sarungnya, memancarkan ketajaman yang tak terbendung. Jubah hitamnya sedikit berkibar, dan di topeng emas di wajahnya, mawar yang mekar penuh dengan perasaan genit, aneh, dan menyimpang. Potong. Zhou Han mengerutkan sudut mulutnya, dengan tatapan menghina di matanya, tidak perlu merepotkan, kalian bertiga naik bersama, mengapa aku harus takut? Jika kau bisa menahan pedangku, hari ini aku adalah tuannya, kau tidak perlu mati. Chen Yule mengabaikan Zhou Han, tetapi berkata dingin. Desis. Para pendekar di sekitar atap bulan tidak bisa menahan napas ketika mendengar ini. Mereka mengira Zhou Han sudah cukup gila sehingga dia tidak takut membiarkan Lin Bai, Chen Yule, dan Yi Song pergi bersama. Tak disangka, Chen Yule bahkan lebih angkuh, dengan belak-belakan mengatakan bahwa jika Zhou Han menangkap pedangnya, dia akan selamat hari ini. Betapa angkuhnya. Betapa percaya dirinya kau dengan kekuatanmu sendiri. Wajah Zhou Han menjadi dingin, dan dia merasa sangat terhina. Kau juga meremehkanku, tidak bisakah aku menangkis satu pedang pun? Chen Yule perlahan menarik pedang tajam dari sarungnya. Pedang ini bukanlah pedangnya, pedang Longman, melainkan senjata Taois kelas atas yang sangat biasa. Namun, senjata Taois kelas atas yang biasa ini, di hadapan niat pedang Chen Yule yang menakutkan, berubah menjadi pedang peri yang sangat tajam, memancarkan cahaya pedang suram yang mengerikan. Aku tidak meremehkanmu. Aku tidak pernah meremehkanmu, kata Chen Yule dingin. Sungguh nada yang besar. Zhou Han benar-benar kesal dengan kata-kata Chen Yule, aku ingin melihat kemampuan apa yang kau miliki untuk membunuhku dengan satu pedang. Napas Zhou Han bergejolak liar, dan langit serta bumi dengan cepat memasuki titik beku, dan lapisan embun beku mengembun di seluruh atap bulan. Setelah teriakan keras Zhou Han, udara es dan salju mengembun di sekitarnya, berubah menjadi 9 naga es putih, meraung ke arah Chen Yule. Ayo, Zhou Han sudah siap sepenuhnya dan meraung ke arah Chen Yule. Di balik topeng emas mawar, Chen Yule tiba-tiba mengangkat matanya, ribuan cahaya pedang menyembur keluar dari matanya. Niat pedang tirani tampak terbangun seperti binatang buas raksasa di zaman kuno, dan menyebar dengan ganas. Niat pedang Lingbo dari keluarga Chen. Saat niat pedang meletus dari tubuh Chen Yule, banyak orang merasakan kengerian niat pedang ini. Detik berikutnya, merasakan napas dingin dari niat pedang ini, jantung Zhou Han tiba-tiba berhenti berdetak, dan seluruh tubuhnya sedingin es. Dia awalnya adalah seorang seniman bela diri di wilayah utara. Lingkungan di wilayah utara keras dan tertutup es dan salju sepanjang tahun. Wajar saja, dia seharusnya sudah terbiasa dengan udara dingin sejak lama, tetapi udara dingin yang dia rasakan dari niat pedang Chen Yule sekarang membuat bulu kuduknya berdiri. Zhou Han memutar matanya, hatinya dipenuhi emosi. Yang pertama menyerang adalah yang kuat, dan yang kedua menyerang akan menderita. Serang duluan. Zhou Han memastikan untuk memperhatikan, matanya bersinar terang. Napasnya bergejolak, dan 9 naga es di sekitarnya meraung dan menyerbu ke arah Chen Yule. Di atas atap bulan, 9 naga es menjerit dan mengguncang langit, dan kekuatan es yang mengerikan datang dari atas ke bawah, dengan cepat membekukan seluruh atap bulan di dalamnya. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Han minggu ini memang putra klan Nanshan. Kekuatan supranatural dari gerakan ini, aku khawatir bahkan seorang pendekar tingkat tinggi dari alam Tai Dao Guo pun tidak dapat dengan mudah menahannya. Melihat kekuatan tak tertandingi dari metode saluran ilahi Zhou Han, para pendekar wilayah timur diam-diam berkeringat untuk Chen Yule. Mati. Zhou Han mengendalikan 9 naga es dan menyerbu ke arah Chen Yule. Kali ini, Zhou Han menyerang dengan seluruh kekuatannya dan tidak menunjukkan belas kasihan, apalagi menyelamatkan nyawa Chen Yule. Saat ke-9 naga es itu membuka mulut lebar-lebar untuk menelan Chen Yule bergerak. Aku melihat Chen Yule menghilang di puncak menara bulan dalam sosok yang aneh, dan di saat berikutnya, cahaya pedang menyapu. Cahaya pedang yang sangat tajam itu menebas ke depan,
dan kesembilan naga es yang mengancam itu terpotong-potong oleh cahaya pedang seperti tahu. Cahaya pedang itu seperti bambu yang patah, menghancurkan naga es di sepanjang jalan, dan langsung menuju Zhou Han. Tidak bagus. Zhou Han pucat pasi karena terkejut, dan buru-buru menghindar dan mundur, beralih dari menyerang ke bertahan. Beberapa senjata sihir pertahanan terbang keluar dari tas penyimpanan, mencoba menghalangi kekuatan pedang Chen Yule. Pada saat yang sama, Zhou Han masih khawatir, diam-diam memegang jimat giok di tangannya. Jimat giok ini adalah benda penyelamat nyawa yang diberikan kepadanya oleh klan Nanshan. Setelah hancur, ia dapat dilindungi oleh alam Dao Guo. Meskipun kekuatan pedang ini tidak lemah, seharusnya tidak perlu menggunakan benda penyelamat nyawa. Zhou Han memperhatikan cahaya pedang yang menembus naga es, dan juga menyadari bahwa kekuatan pedang itu secara bertahap melemah. Bahkan jika dia terbunuh di depannya, dia mengeluarkan senjata sihir pertahanan ini, yang cukup untuk menahan kekuatan pedang ini. Dia diam-diam melepaskan gagasan untuk menggunakan jimat giok penyelamat nyawa. Istana Emas. Melihat pemandangan ini di cermin giok, Kaisar Chu tidak bisa menahan tawa kaget, lalu Zhou Han masih tidak perlu melarikan diri dengan sesuatu untuk menyelamatkan nyawanya. Jika kau tidak lari, akan terlambat. Pedang Chen Yule adalah kekuatan supranatural ilmu pedang yang telah ia kumpulkan di seluruh dunia dalam ilmu pedang dan seni bela diri, dan telah ia pelajari dengan susah payah selama 100 tahun. Pedang ini sangat kuat. Ketika Kaisar Chu melihat Zhou Han tidak menggunakan apapun untuk menyelamatkan nyawanya, wajahnya pucat pasi karena terkejut, dan sudut mulutnya tak bisa menahan senyum. Dalam kegelapan, seseorang berkata, pedang ini diciptakan oleh Chen Yule. Apakah sungai itu mengalir ke timur? Seseorang menjawab, inilah pedangnya. Chen Yule menggunakan pedang ini dulu untuk mengalahkan kultivator pedang negara Chu. Jika bukan karena kelahiran Lin Bai Hengkong, Chen Yule akan tetap menjadi pendekar pedang nomor 1 dari generasi muda Chu hingga sekarang. Orang lain berkata, pedang ini, sepertinya kekuatannya belum sepenuhnya dilepaskan. Dia juga berkata, pedang ini, sepertinya jauh lebih kuat daripada informasi sebelumnya dari Zhao Xingxi. Ini hampir seperti metode setengah gerakan. Sebagai salah satu dari 5 keluarga dan 7 sekte di negara Chu, dan 5 keluarga besar di ibu kota kekaisaran, putra keluarga Chen tentu saja menjadi fokus perhatian Zhao Xingxi. Oleh karena itu, terkait latihan Chen Yule, divisi Zhao Xing juga sangat memperhatikannya, dan setiap gangguan akan dilaporkan kepada manajemen senior divisi Zhao Xing. Terakhir kali ada berita tentang jurus pedang, Sungai Besar menuju Timur, milik Chen Yule dari Departemen Zhao Xing, kekuatannya tidak begitu besar. Namun kali ini, pedang yang digunakan Chen Yule jelas beberapa kali lebih kuat, ini hampir seperti metode setengah jalan. Bab 6025. Di depan puncak bulan. Ada juga leluhur dan tetua keluarga Chen yang menyaksikan pertempuran itu, dan mereka juga terkejut ketika melihat pedang yang digunakan oleh pendekar bertopeng emas mawar itu. Tetapi setelah terdiam sejenak, leluhur keluarga Chen dan para tetua semuanya tertawa terbahak-bahak. Sepertinya rumor di ibu kota kekaisaran dan dugaan kita benar. Sungguh menyenangkan, seorang leluhur keluarga Chen berkata sambil tersenyum tipis. Kalau begitu, identitas kedua kultivator pedang dan satu kultivator sihir ini sudah jelas. Yi Song dari Sekte Surgawi, putra suci keluarga Chen kita, dan satu lagi, pasti Lin Bai. Beberapa leluhur dan tetua keluarga Chen menegaskan kembali identitas ketiga orang ini. Meskipun para pendekar di dalam dan di luar ibu kota kekaisaran menduga bahwa identitas ketiga orang ini adalah Chen Yule, Lin Bai, dan Yi Song. Tetapi tidak ada bukti. Namun sekarang, setelah menyaksikan tindakan mereka dengan mata kepala sendiri, banyak orang telah mengkonfirmasi identitas mereka dalam hati mereka. Setidaknya para pemimpin tertinggi dari 5 keluarga dan 7 sekte negara Chu dapat menilai asal-usul mereka dari metode yang mereka gunakan. Anak Yi Song dari Sekte Dewa Langit menggunakan petir untuk menindas orang begitu dia muncul, dan Yule menggunakan sungai besar ke timur begitu dia muncul. Sepertinya para pendekar utara benar-benar membuat mereka marah hari ini. Seorang leluhur keluarga Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, pedang Yule mungkin akan membunuh Zhou Han. Apakah kalian sudah memikirkan penanggulangannya? Kata seorang leluhur dengan suara rendah. Apa penanggulangannya? Tanya seorang leluhur balik, pembunuhnya adalah seorang pendekar yang mengenakan topeng emas mawar. Apa hubungannya dengan putraku dari keluarga Chen? Begitu leluhur ini mengatakan ini, leluhur keluarga Chen lainnya kehilangan kata-kata. Ekspresi mereka menunjukkan sikap teritorial, mata mereka sayu, dan mereka memikirkannya dengan serius untuk sementara waktu, mereka pikir itu masuk akal.
Orang yang membunuh Zhou Han adalah seorang pendekar yang mengenakan topeng emas mawar, jadi apa hubungannya dengan putra keluarga Chen? Para tetua keluarga Chen tidak bisa tertawa atau menangis ketika para tetua berdiskusi seperti ini, mereka hanya merasa bahwa para tetua semakin menipu. Pihak lain. Ketika para leluhur dan tetua Tianxianzong melihat serangan pedang ini, mereka berseru, pergi ke timur. Itu Chen Yule. Kalau begitu Zhou Han akan mati. Di bawah pedang Chen Yule, tidak mungkin ada yang selamat. Ini adalah teknik pedang terkenal Chen Yule, dan selama bertahun-tahun, Chen Yule telah menyempurnakan teknik pedang ini. Petik 2. Biarlah teknik pedang ini dianggap sebagai teknik setengah jalan. Apakah kau masih bersembunyi? Bukan hanya para leluhur dan tetua sekte Tianxian, tetapi juga para leluhur dan tetua dari 5 keluarga dan 7 sekte negara Chu, hampir semua dari mereka yang melihat pedang ini langsung terkejut. Seperti yang diperkirakan. Di lantai atas, di puncak bulan, situasi pertempuran berubah dengan cepat. Zhou Han tidak menggunakan benda-benda penyelamat nyawa, berpikir bahwa dengan kemampuannya sendiri dan senjata sihir pertahanan, itu sudah cukup untuk melawan pedang Chen Yule. Adapun pedang Chen Yule, setelah menebas setengah dari naga es, memang menjadi lemah untuk sementara waktu. Tapi, sampai 9 naga es benar-benar terpotong-potong dan pedang itu mencapai Zhou Han. Zhou Han mengharapkan bahwa pengurangan kekuatan cahaya pedang sebesar 90% tidak akan muncul, tetapi kekuatan pedang tiba-tiba meningkat tajam. Perasaan ini, seperti banjir yang membuka pintu gerbang untuk melepaskan banjir. Banjir itu meluap keluar dari pintu gerbang dan berubah menjadi gelombang besar dalam sekejap. Ini, Zhou Han ketakutan, matanya membelalak, tidak baik. Kekuatan pedang Chen Yule meningkat tajam lagi, yang mengejutkan Zhou Han. Tanpa berpikir panjang, sebuah benda penyelamat muncul di telapak tangannya, dan dia benar-benar berencana untuk menghancurkan jimat giok itu. Baru digunakan sekarang, sudah terlambat. Sebelum Zhou Han dapat menghancurkan jimat giok itu, suara dingin Chen Yule tanpa emosi sedikit pun telah terdengar di telinganya. Zhou Han mendongak, hanya untuk melihat sosok Chen Yule muncul dari cahaya pedang yang menghancurkan 9 naga es. Dia menusuk ke depan dengan pedang tajam, menembus semua pertahanan di depan Zhou Han, dan semua senjata sihir pertahanan hancur seperti kertas. Cahaya pedang yang tak terbendung, di ekspresi terkejut Zhou Han, sebuah pedang menembus kepalanya. Oh! Bilah pedang berwarna perak putih terbungkus merah dan putih, dan menusuk keluar dari belakang kepala Zhou Han. Tetapi kekuatan pedang ini belum hilang. Setelah Chen Yule menusuk kepala Zhou Han dengan pedang, dia bergegas maju dengan niat pedang dan energi pedang yang sangat kuat yang saling terkait. Seperti sungai yang deras, pedang itu membelah sebuah blok di depan gedung Yueding menjadi beberapa bagian dalam sekejap. Pada akhirnya, energi pedang ini menghantam lingkaran pertahanan istana, dan dihentikan oleh lingkaran pertahanan sebelum menghilang di antara langit dan bumi. Teknik pedang yang sangat kuat. Di teras, Lu Qingjun dari kota Kijue tak kuasa berteriak setelah melihat pedang Chen Yule. Sungguh kuat, hampir setara dengan Taoisme. Yi Heze tak kuasa menyipitkan matanya. Baik Lu Qingjun maupun Yi Heze adalah ahli pedang dot dan mereka juga memiliki reputasi yang baik di wilayah masing-masing. Sebagai kultivator pedang, mereka tentu dapat melihat kemampuan kendo yang terkandung dalam pedang Chen Yule. Sungguh pendekar pedang yang hebat. Di sisi lain, Luo Qiyu, putra suci sekte iblis pedang terbang, berdiri di teras penginapan lain, menyipitkan matanya. Di seluruh wilayah negara Chu, mungkin bahkan tidak ada satupun kultivator pedang yang dapat menampilkan keterampilan pedang sekuat ini. Luo Qiyu berkata dingin. Meskipun sekte iblis pedang terbang menghususkan diri dalam teknik pedang terbang, mereka juga dianggap sebagai kultivator pedang. Luo Qiyu tidak hanya luar biasa dalam keterampilan pedang terbang, tetapi juga dalam ilmu pedang. Pada saat ini, bahkan Luo Qiyu pun takjub dengan pedang Chen Yule. Apakah itu Lin Bai? Tetua sekte iblis pedang terbang yang berdiri di samping Luo Qiyu bertanya. Luo Qiyu menggelengkan kepalanya, aku pergi menemui Lin Bai, dan aku rasa ini bukan teknik pedang yang bisa ditampilkan Lin Bai. Meskipun Lin Bai tegas, mendominasi, dan kejam, dia memiliki pemikiran yang dalam dan berhati-hati. Lin Bai berbeda dari kita. Dia tidak memiliki kesombongan yang seharusnya dimiliki seorang putra suci, juga tidak memiliki keagungan sebagai seorang pangeran Chu. Dia suka menyembunyikan dirinya. Jadi menurutku, permainan pedang Lin Bai pastilah permainan pedang yang tegas dan tanpa belas kasihan. Luo Qiyu melanjutkan, melihat permainan pedang orang ini, meskipun ilmu pedangnya sangat kuat, ada kesombongan yang kuat dalam pedang ini. Tetua sekte iblis pedang terbang mengerutkan kening, "Ao."
Luo Qiu mengangguk dengan sungguh-sungguh, "Ao, memang sangat sombong." Kesombongan dingin yang menganggap semua makhluk di dunia sebagai semut, dan kesombongan yang menganggap para pahlawan dunia tidak berharga. Semacam kesombongan sebagai orang berpangkat tinggi, orang yang berkuasa, pembawa pedang, dan sombong. Dia bukan Lin Bai, ilmu pedangnya benar-benar berbeda dari Lin Bai. Setelah mendengar analisis Luo Qiu, tetua Sekte Iblis Pedang Terbang terkekeh, kalau begitu masalahnya sangat sederhana. Putra Suci juga tadi mengatakan bahwa tidak lebih dari satu orang di seluruh wilayah negara Chu yang dapat menampilkan ilmu pedang seperti ini. Karena bukan Lin Bai, maka dia pasti Chen Yule. Chen Yule. Luo Qiu menyipitkan matanya, menggumamkan nama itu, dan setelah beberapa saat dia tersenyum tipis, ini pasti cara ilmu pedangnya.